Kami pernah selama 4 tahun, sahabat-sahabatku semuanya, makan makanan yang biasa disajikan kepada ternak, kepada kuda, dan mohon maaf kepada babi juga. Dedak gitu kok ya? Seperti dedak. Kayak dedak. Namanya bekatul, disaring Oh, bekatul. menjadi bubur, namanya bubur burgur. Jadi makan itu tuh? Kalau orang Palembang tahu ya. Saat corona ini beberapa usaha saya juga amsyong ya kan, bahkan Iya. semua usaha saya boleh dibilang amsyong. Pabrik saya di China tutup. Saya memiliki beberapa hotel saya bahkan tidak ada tamu pernah. Halo good people, kembali lagi di program Detektif, dialog bertema kisah inspiratif. Dan sekarang saya kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat saya, orang yang luar biasa. Beliau memulai sesuatunya dari benar-benar dari nol. Terus beliau juga terlahir dari keluarga yang sangat amat sederhana, boleh dibilang sulit ya kok ya. Iya. Dan sekarang udah sukses luar biasa. Kita sambut beliau, Ko Teguh. Apa kabar kok? Baik. Luar biasa nih. Iya. Silakan diperkenalkan siapa nama Iya. lengkap kok. Sahabat-sahabat semua, nama saya Teguh Taslim. Saya Taslim. berasal dari Palembang, Dari sahabat-sahabat semua, iya. Dari Palembang. Dari keren. Palembang, iya. Boleh ceritain nggak kok? Awal-awal dulu kehidupan Ko Teguh di Palembang tuh kayak gimana gitu? Karena saya dengar kan sulit banget ya. Gitu. Iya. Gimana kok? Bisa diceritain Iya. biar Jadi teman-teman sahabat-sahabat semuanya, saya Teguh Taslim dilahirkan di Palembang. Waktu saya berumur 4 tahun sebenarnya itulah merupakan titik balik dari kehidupan saya. Sebelum berumur 4 tahun kehidupannya baik-baik saja waktu itu. Jadi kakek saya boleh dibilang merupakan salah satu orang kaya waktu itu di kampung saya. Jadi Palembang itu dibelah oleh satu sungai, Sungai Musi, terbelah dua bagian, namanya seberang Ilir dan seberang Ulu. Kakek saya merupakan salah satu orang yang cukup terkaya dan terpandang di seberang Ulu. Jadi ayah saya bisa bersekolah di sekolah Belanda waktu itu. Oh iya. Dan sampai saya sebelum umur 4 tahun itu kehidupan kami masih baik-baik saja, normal, bahkan kehidupannya cukup berkecukupan, bahkan lebih. Tapi ketika saya berumur 4 tahun itu merupakan titik balik dari kehidupan saya. Waktu itu papa saya sedang mandi di kamar mandi, saat dia mandi tiba-tiba dia terpleset dan terjatuh. Dan papa saya mengalami stroke selama 18 tahun. Kira. 18 tahun. 18 tahun. Gila. Waktu papa saya pertama kali jatuh stroke, mama saya sangat kaget, yang tidak pernah kerja, tidak pernah mengetahui bahwa dia akan mendapatkan bencana dan malapetaka. Waktu itu mama saya sangat takut dan kaget. Ya sebelumnya dia hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja ya kan, hanya mengurus anak, mencuci pakaian, dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Tapi setelah papa saya jatuh dan harus dirawat, dan waktu itu papa saya hanya bisa balik ke kanan dan balik ke kiri saja, tidak bisa bergerak lebih banyak lagi. Mama saya mau tidak mau harus mengambil tanggung jawab keluarga. Dia harus membesarkan 11 anak loh, Wir. Bukan 1, 2, atau 3, atau 5, ya 11 anak. 11 anak dibesarkan sendirian, dan mama saya juga masih harus merawat papa saya selama 18 tahun. Pertama kali mama saya menjual seluruh harta keluarga. Kami punya 3 rumah, ada 1 mobil. Orang-orang belum punya Mercy Tiger, kami udah punya waktu itu. Dan semua tabungan serta perhiasan mama saya jual semuanya dengan harapan papa saya bisa pulih kembali dan bisa kembali beraktivitas bekerja. Tetapi harapan mama saya semuanya punah. Karena ternyata papa saya tak kunjung sembuh juga. Sampai dibawa kemana-mana tak sembuh juga. Akhirnya mama saya terpaksa berjualan pempek di pinggir jalan. Jadi di Palembang itu ada satu jalan namanya Kornet Atmo, ada Bank Bumidaya. Kalau siang mama saya di samping bank itu buka satu pondokan kecil di pinggir jalan, jualan pempek. Berarti benar-benar sampai jatuh miskin kok ya? Sampai jatuh miskin. Saking miskinnya keluarga kami waktu itu, dari atas tiba-tiba 180 derajat jatuh ke bagian yang paling bawah. Saking miskinnya, sempat waktu itu mama saya setelah habis menjual harta keluarga, mama saya tidak punya uang lagi. Sampai mau membeli beras saja udah nggak ada uang. Akhirnya kami pernah selama 4 tahun, sahabat-sahabatku semuanya, makan makanan yang biasa disajikan kepada ternak, kepada kuda, dan mohon maaf kepada babi juga. Dedak gitu kok ya? Seperti dedak. Kayak dedak. Namanya bekatul, disaring Oh, bekatul. menjadi bubur, namanya bubur burgur.
Jadi makan itu tuh. Kalau orang Palembang tahu ya, rasanya tidak enak. Beberapa tahun yang lalu koko saya ada memasak bubur burgur ini dan anak-anak saya mencicipinya. Wah, dia bilang nggak enak sama sekali. Kami 4 tahun makan itu. Untung 4 tahun. waktu itu umur saya masih 4 tahun. Jadi ikut aja ya, makan apa aja. Adik saya yang ke-11 2 tahun kan. Jadi kami tidak merasakan apa-apa ya, hanya makan saja. Tapi koko saya yang pertama udah umur waktu itu kelas 1 SMA. Kira-kira sekitar 13 sampai 14 tahun ya kan. Dia sangat tahu rasa makanannya dan rasa tidak enaknya. Jadi mama saya punya anak dari mulai koko saya kelas 1 SMA, kelas 3 SMP, kelas 2 SMP nyusun sampai saya yang ke-10 umur 4 tahun dan adik saya yang ke-11 Umur 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya adalah anak ke-10 dari 11 bersaudara, Wir. Nah, saking susahnya keluarga kami juga, waktu itu mama saya berpesan kepada 11 anaknya, anak-anakku, kalau kalian ingin sekolah, pilihannya hanya 2 saja. Yang pertama harus mencari sekolah gratis yang tidak usah pakai bayar. Yang kedua harus mencari beasiswa. Jadi tidak ada pilihan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Karena nggak sanggup buat Nggak sekolah sanggup. ini ya. Mau 11 tidak anak. Iya, mau tidak mau saya waktu itu waktu SD sempat bersekolah di sekolah yang gratis. Ya di sekolah mencari sekolah yang gratis. Sampai kelas 3 SD saya baru pindah ke SD favorit karena waktu itu prestasi saya yang bagus, diambil oleh SD favorit, pindah ke SD favorit. Saking susahnya keluarga kami juga, sejak kelas 1 SMP, semua koko dan cici saya harus cari uang sendiri. Ada yang mengajar bahasa Inggris, ada yang mengajar MIPA, ada yang mengajar macam-macam. Saya mengikuti jejak cici dan koko saya. Jadi datangin rumah-rumah tetangga, satu persatu saya gedor rumah tetangga, tawarkan diri untuk mengajar. Tapi banyak yang nggak percaya waktu itu, karena badan saya sangat kecil sekali. Hitam lagi waktu kecil. Jadi orang-orang sangat tidak percaya gitu. Saya aja yang begitu masih tetap pede ya kan, tetap yakin pada diri saya sendiri karena tingkat keyakinan saya waktu itu sangat tinggi. Jadi saya tetap cari sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang tante, seorang ai tante. Dia mencoba saya untuk mempercayakan ketiga anaknya didampingi oleh saya belajar setiap harinya. Yang notabene anaknya biasanya tidak pernah belajar. Makanya nilainya jelek selalu. Jadi saya waktu itu menawarkan juga kepada tante ini untuk gratis di bulan pertama. Trial aja saya bilang, coba dulu ya. Ternyata setelah 1 tahun anaknya didampingi saya, nilai anaknya berubah. Dan prestasinya juga menjadi juara waktu itu. Tiba-tiba iya. Dari juara 1 paling belakang, tiba-tiba menjadi juara 3 ketiga-tiganya. Wah, tante ini sangat kaget. Dan akhirnya sejak saat itu, tante ini menggosipkan saya ke seluruh teman-temannya dan juga ke lingkungan wihara. Kebetulan saya dan tante ini juga satu wihara waktu itu. Jadi sejak saat itu saya jadi viral, kayak zaman sekarang ya. Jadi gosip ibu-ibu. Dan akhirnya promosi gratis tuh. Iya, promosi gratis. Zaman dulu kan boleh bilang kalau ibu-ibu udah gosip itu udah promosi paling cepet deh, udah ya kan. Media sosialnya kalah, media sosial lewat itu. Jarum jatuh aja bisa ketahuan ibaratnya ya. Jadi sejak saat itu saya menjadi buronan ibu-ibu. Dicari sama ibu-ibu di mana. Wah, siapa nih Teguh Taslim nih? Cari di mana aja. Dari Senin sampai Minggu waktu saya penuh. Diminta untuk mendampingi anak-anak les ya. Saya tidak kalah akal. Saya cerdik juga waktu kecil ya kan, cukup cerdik. Jadi saya pikir daripada saya mengajar anak-anak cuma 2, 3 orang, 4 orang, lebih baik saya kumpulkan anak-anak 40 orang di satu rumah orang yang kaya. Kebetulan ada beberapa orang kaya yang tidak keberatan rumahnya atau garasi mobilnya dipakai untuk tempat ngumpul anak-anak belajar. Jadi saya kumpulkan 30-40 orang. Dan mereka lebih senang karena banyak teman-teman juga belajarnya. Jadi ada komunitas. Jadi saya mengajar 3-4 titik saja, murid saya sudah 100 lebih. Banyak waktu itu tiba-tiba. Tapi ini yang saya ingat sekali, Wir. Dan sahabat-sahabat, saya ingin mengingatkan Anda semuanya dimanapun Anda berada. Sebenarnya dalam kondisi apapun kita harus berbagi di dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada di kondisi apapun yang sedang kita hadapi, kita harus berbagi. Mungkin tidak punya materi, kita bisa berbagi tenaga, ya kan? Waktu itu sesibuk-sibuk apapun, dari sebelum saya mengajar sampai saya mengajar, saya tetap menyisihkan waktu saya di wihara saya untuk mengajar sekolah minggu
setiap minggu. Iya. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Jadi banyak anak-anak SD yang bawa PR-nya, saya bantu juga untuk menyelesaikan di sana. Tapi saya tidak membantu mereka, saya yang menyelesaikan tidak. Saya tuntun mereka. Iya. Saya mentori mereka. Saya coach mereka jadi sampai mereka bisa menyelesaikan soal sendiri ya. Itu umur berapa kok? SMP kelas 1, SMP kelas Kelas 1 itu ya. Udah punya bakat berarti kok Iya. ya. Waktu itu. Jadi sejak saat itu saya terkenal dan SMA saya bisa ke SMA favorit juga. Termasuknya di Palembang itu SMA favorit, SMP favorit, saya selalu di SMA negeri. Itu beasiswa? Semua beasiswa. Dan SMA favorit ini jarang yang orang bisa masuk, apalagi saat itu untuk kalangan Tionghoa ya. Iya. Ya, sangat sulit sekali karena di zaman itu masih sangat begitu seleksi sekali, terseleksi sekali untuk masuk ke sana. Jadi zaman dulu berdasarkan rayon, tidak seperti sekarang mungkin kan orang bebas boleh pilih sekolah di mana saya. Sekarang ada kalau dulu ada rayonnya ya. Ada Jadi rayonnya. ya, Jadi dari SMP A, B, C, D, misalnya SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 3, 4, 5, 6, masuknya ke SMA 2, SMA 1, begitu ada rayonnya di sana. Ya. Jadi tidak bisa sembarangan masuk, harus ada nilai NEM tertentu. Karena zaman dulu NEM masih ketat menjadi, banget kok iya, NEM menjadi tolak ukur kan, jadi parameter. Iya. Sahabat-sahabatku, beruntung sekali saya bisa masuk ke SMP favorit, SMA favorit, dan di SMA favorit juga saya menyelesaikannya dengan baik hingga bisa mendapatkan kesempatan berkuliah di universitas beberapa universitas terbaik di Indonesia. Iya. Akhirnya saya diterima di beberapa universitas terbaik di Indonesia. Gimana ceritanya bisa begitu? Jadi zaman dulu ada jalur namanya PMDK. PMDK itu sekarang namanya jalur undangan lah ya, kira-kira ya. Dan akhirnya dengan segala upaya saya tetap bisa masuk ke universitas-universitas terbaik di Indonesia. Walaupun dengan beberapa tantangan. Karena saya tidak punya koneksi ya kan. Sempat beberapa kali juga nama saya tercoret waktu itu, Wir, karena tidak punya koneksi. Tapi beruntunglah kalau di dalam agama saya boleh dibilang karma baik selalu menyertai saya ya kan. Ya jadi karma baik inilah sebenarnya yang menuntun saya hingga akhirnya saya bisa berkuliah di 2 universitas yang terbaik di Indonesia, di Jogja dan di Solo. Kuliahnya 2 kota yang berbeda ini, jarak Jogja dan Solo ini 67 kilo, Wira. Iya, jauh sekali. Orang kadang-kadang pikir, Pak, gimana kuliahnya kok bisa kuliah 2 kota yang berbeda gitu ya kan? Jogja dan Solo itu dengan jarak 67 kilo, itu kalau naik mobil biasa kira-kira sekitar 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi saya cari bis yang paling cepat waktu itu. Namanya sering dipanggil dengan bisnya setan katanya. Karena apa dipanggil setan? Jalannya kayak setan. Bener-bener. Wah, jalannya zaman dulu ya. Zaman dulu. Saya masih ingat supirnya, kaki kirinya diangkat ke atas jok mobilnya dan kaki kanannya hanya nginjek gas aja, nggak pernah nginjek rem. Jalannya wah siksak sekali. Lampu merah diterobos. Kalau macet lawan arah. Jadi benar-benar di jalanan tuh 2 kuliah itu. Ya? Iya. Dan pertama kali saya naik bus itu takutnya minta ampun, Wir. Sampai tutup mata begitu sampai ke Jogja, pengalaman pertama nih ya. Sampai di Jogja mau bayar, ternyata dompet saya sudah diamankan, diselamatkan sama orang. Copet. Lihat dicopet. Sambil nangis supirnya tanya saya, dia bilang, "Dek, anak baru ya, Dek ya? Cahanyar ya," katanya pakai bahasa Jawa gitu. "Iya, Pak." Saya bilang, "Kok tahu?" "Dek, so-esok katanya besok dompetnya ojo lebokno nang kantong, jangan taruh di kantong," katanya. "Jadi taruh di mana, Pak?" Saya bilang, "Kuwi lho, taruh di bawah, ngisor. Sikil," katanya. Sikil itu kaki ya kan. Ngisore sikil ono kaos kaki, lebokno nang kono, Dek. Taruh di telapak kaki, di kaos kaki diselipkan. Nek ora cukup kaki kiwa, lebokno nang kaki tangan sisan, katanya. Kalau tidak cukup kaki kiri, taruh di kaki kanan, uangnya diserepkan. Nek sampean masih kecopetan, berarti tidurnya kebablasan, katanya. Turunnya bablas, katanya. Jadi ya saya mau nggak mau, sejak saat itu ya belajar untuk berani. Taruh uang di kaos kaki. Ditambah waktu tidur saya, perjalanan Jogja dan Solo itu 2 jam saya gunakan untuk tidur juga. Dan dalam waktu 2-3 bulan saya harus belajar bahasa Jawa.
Iya, Iya. dari orang Palembang bisa bahasa Jawanya Bisa bahasa Jawa. karena kuliah Iya, di betul, Jogja Solo betul. ya. Karena di Jawa segala etnis, mau dia etnis apapun, mau dia Ambon, mau dia Makassar, mau dia dari orang Tionghoa, semua pakai bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa berbahasa Jawa, maka kita jadi bahan omongan. Iya. Kata orang Jawa dirasani, katanya. Iya, terkucilkan gitu, Pak. Terkucilkan. Jadi diomongin dari belakang gitu ya, jadi bahan omongan. Nah ini akhirnya mau tidak mau dalam waktu 2 bulan saya bisa ngomong bahasa Jawa. Sampai sekarang saya tetap ya Lancar lah ya. lancar Pak. Cukup bahasa Jawa, lancar cukup ya. oke lah ya kan. Kalau ketemu dengan orang Jawa tetap bisa lah ngomong Jawa. Nah 3,5 tahun saya berjuang, Will. Bukan hanya kuliah di 2 kota yang berbeda ini, tapi saya juga masih kerja di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Saya bekerja di BCA waktu itu. Jadi bekerja di BCA, untungnya saya dapat kesempatan untuk bekerja di bagian EDP. Jadi tugasnya hanya mengirimkan data dari Solo ke Jakarta. Yang notabene kalau zaman dulu namanya masih semi manual waktu itu. Karena data-datanya masih dikirim secara manual, tidak seperti sekarang. Iya. Sekarang bank itu sudah dia updating sendiri. Sudah jam 12 malam mereka maintenance sendiri, updating, posting, sudah kirim data langsung ke Jakarta otomatis. Kalau dulu tidak seperti Iya. itu. Dulu harus dikirim secara manual. Jadi saya harus bangun jam 4 pagi setiap hari, pergi ke BCA absen, berangkat ke Jogja, kuliah di Solo lagi, dan kerja di BCA. 3,5 tahun, matanya sampai cekuk waktu itu. Tapi perjuangan saya tidak sia-sia. Dengan meneteskan keringat, darah, dan air mata, akhirnya saya bisa menjadi lulusan terbaik juga, salah satu lulusan terbaik. Dan akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di negeri Paman Sam. Oh, dapat kuliah gratis lagi Iya, ya, beasiswa lagi beasiswa di Amerika gratis, di ya. Amerika. Dan salah satu universitas terbaik di dunia waktu saya berkuliah di sana. Pertama kali terbang ke Amerika juga tidak pernah terbang jauh kan, begitu jauh. Karena waktu SMA saya pernah mendapatkan pertukaran pelajar, tapi hanya ke Jepang saja, dekat, masih 5-6 jam saja. Pernah juga dapat Pernah, pertukaran belajar. pernah. Nah, waktu terbang ke Amerika ini harus kira-kira sekitar zaman dulu pesawat kira-kira 26 jam. 26 jam. Ya, dan itu harus transit 2 tempat ya kalau nggak salah. 2 negara juga transitnya. Transit di Hong Kong kalau nggak salah, satu lagi di Jepang transitnya. Ya. Baru transit di Jepang ke DC dulu, ke Washington DC, baru bisa ke kota di mana tempat saya berkuliah. Gitu. Jadi harus transit. Zaman dulu pesawat masih pakai baling-baling, Wira. Oh. Iya, jadi pesawatnya ya antara terbangnya nggak tinggi seperti sekarang ya kan. Kalau sekarang kan bisa di atas 40.000 kaki katanya pesawat jet itu. Kalau dulu nggak setinggi itu. Jadi begitu cuaca buruk, masuk awan gelap, pesawatnya bisa kena turbulence, turun 50 kaki gitu. Gila itu. Dengkul saya rasanya mau copot waktu itu. Takut. Iya. Beda ya. Belok ke kanan salah, ke kiri salah, akhirnya setelah nahan merasa takut 26 jam saya sampai di kota di mana tempat saya akan berkuliah. Pertama kali sampai di negeri Paman Sam, saya cium bumi Amerika Serikat itu, bumi Paman Sam, dan saya bersumpah apapun yang terjadi saya harus menjadi orang yang sukses dalam studi saya dan dalam karir saya suatu hari kelak. Dan saya tidak pernah tahu bahwa di bulan pertama ternyata uang saku yang diberikan kepada saya yang jatahnya tadi untuk 1 bulan hanya cukup untuk 1 minggu, Wira. Itu dari pemerintah kok? Iya. Dari pemerintah? Iya. Jadi jatahnya hanya cukup untuk 1 minggu. 1 minggu. Akhirnya saya mau tidak mau, ya saya puasa. Makan 1 hari 1 kali. Sisanya saya tidak makan. Waktu itu di bulan pertama sambil menahan rasa lapar saya, mama saya telepon dari Palembang, telepon ke asrama kan, asrama saya paling jelek lagi. Karena nggak punya duit, asramanya mau nggak mau yang paling jelek. Telepon oleh mama saya, sambil telepon mama saya sambil menanyakan kabar saya. Teguh, Cak Manu, apa kabar? Katanya pakai bahasa Palembang ya kan. Saya mau jawab gimana nih, bingung. Mau jawab saya baik, padahal perutnya lagi lapar. Mau jawab saya lapar, nanti mama saya nangis, bisa khawatir ya kan? Wah, khawatir. Jadi saya waktu itu tidak tahu saya harus menjawab seperti apa. Akhirnya saya jawab yang baik-baik saja karena saya tidak mau membuat mama saya khawatir.
Saya jawab yang baik-baik saja. Baik, Ma, saya bilang. Makannya cak mano, kata mama saya. Enak nggak? Oh, enak. Banyak nggak? Banyak. Kenyang nggak? Kenyang. Begitu teleponnya mama saya tutup, saya lari ke kamar mandi. Buka pintu kamar mandi, saya tutup. Saya teriak sekencang-kencangnya. Gitu. Saya menangis sekeras-kerasnya. Karena saya tidak tahu mau mengadu kepada siapapun. Iya, karena nggak punya siapa-siapa di situ. Nggak punya siapa-siapa di situ. Saya tidak punya sanak, famili, kerabat, saudara, bahkan teman. Tidak ada yang kenal. Bahkan ketika saya menyamakan warna kulit aja nggak ada yang sama. Warna kulit saya sawo mateng ya kan. Iya. Sedangkan orang bule warna kulitnya ya putih. Orang putih, Palembang ya. lagi juga Orang makin Palembang. di daerah-daerah lah ya. Iya. Jadi beruntungnya 1 bulan pertama saya puasa, bulan kedua saya dapat pekerjaan sebagai pelayan di McDonald sebagai waiter sih ya. Oh, biasa kayaknya orang sukses hampir berhubungan dengan McDonald gitu. Pernah juga ya, Bu? Pernah jadi pelayan. Jadi kerjaan 2 bulan saya bekerja sebagai pelayan. Di bulan ketiga akhir, teman sebelah kamar saya namanya Suhiro. Dia tanya saya dari Jepang, dia berasal dari Tokyo, Jepang nih. Anak orang miskin juga, anak orang dari keluarga yang tidak mampu. Dia tanya saya, bro, bisa coding nggak, bro? Dia bilang, bikin program. Oh bisa, saya bilang sedikit-sedikit bisa kalau bikin. Tapi yang kalau yang canggih-canggih belum, saya bilang gitu. Tapi kalau sedikit-sedikit, coba tes dulu deh, katanya. Dia ambil laptop dia. Zaman dulu laptop kayak gajah masih Wira. Gede Kayak gitu. sekarang iya kecil, zaman dulu begitu. Dia taruh. Coba bro, tes dulu. Bahasa-bahasa zaman dulu juga masih aneh. Bahasanya ARM COBOL, Fortran, Pascal, Basic. Bahasanya masih pakai bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa jadul. Masih C dasar. Dan juga bahasa assembler, bahasa mesin namanya. Jadi dipakai bahasa-bahasa itu. Jadi saya membuat beberapa program-program simple. 2 program saya buat program simple. Kata teman saya yang Suhiro ini, wih, boleh juga anak Indonesia ini satu ini. Dia bilang, saya besok ikut saya ya, katanya. Kemana? Saya bilang, ikut aja lah, katanya. Kan saya kerja. Ya, kamu pulang kerja deh. Saya tunggu kan. Pulang kerja, dia bawa saya menemui seorang paman di sana, Suhiro. Paman ini bernama Mr. Watanabe. Teman saya ini namanya Suhiro Watanabe. Oh, orang Jepang juga kok. Iya, orang Jepang juga. Ternyata dia adalah paman daripada Suhiro ini. Nah, sampai di sana si paman Watanabe ini bertanya kepada Suhiro, "Ro, siapa Ro? Teman," katanya. "Coba dites paman," katanya. "Dari mana, Ro?" "Dari Indonesia." Dia bilang orang Indonesia. Stupid katanya, Ro. Waduh, saya ketika dia bilang stupid, saya emosi juga. Kurang asem, saya bilang. Nih paman nggak sopan amat. Saya memang nggak ngerti bahasa Jepang. Iya. Tapi begitu dia bilang stupid kan saya jelas-jelas ngerti saya. Wah, dia bilang. Karena image orang Indonesia mungkin gini kok ya. Iya, image orang Indonesia datang ke sana banyak yang kuliahnya tidak berhasil, yang putus tengah jalan atau bagaimana. Karena yang datang anak-anak orang kaya dan anak-anak orang beruntung, ya kan. Jadi di sana bahkan ada yang bawa anak pulang, katanya image-nya seperti itu. Tapi akhirnya pamannya ini setengah hati beri saya 1 PC juga lah. Zaman dulu masih namanya XT PC-nya itu. Nah, setengah hati pamannya ini memberikan saya PC. Buatlah, coba deh, tes deh, katanya, buang-buang waktu. Dia bahkan tidak mengindahkan saya, dia tidak lihat saya. Ketika saya sudah selesai membuat kira-kira sekitar 30 menit, membuat 2 program sederhana, pamannya lihat, dicek sama dia. Dia kaget juga. Wih, bro, temen lo boleh juga, katanya. Dia bilang sama saya, boy, besok datang lagi ke sini ya, boy, katanya. Saya tanya dia, ngapain paman kesini? Kerja lah, dia bilang. Emang suruh lo main ke sini, katanya. Sejak saat itu, Wira, saya bekerja dengan paman tersebut. 1 hari bekerja hanya 2 jam, 5 hari seminggu saja, tidak perlu lama-lama. Iya. Saya dibayar beberapa ribu US dollar waktu itu. Wah, Buset, luar biasa berdasarkan hasil kerja project. Waktu itu, wah, saya bahagia sekali dan saya sangat thank you sekali dengan sahabat saya Suhiro itu, ya kan. Nah, sahabat-sahabatku, sejak saat itu saya Teguh Taslim tidak kekurangan lagi makan maupun membeli peralatan-peralatan saya tidak berasa kekurangan lagi. Tapi uang dari saya hasil dapatkan dari bekerja ini, income saya tidak pakai semuanya. 50% saya pakai untuk keperluan saya dan 50% lagi saya kirim ke untuk mama dan papa saya di Palembang. Ya. Zaman dulu saya masih ingat, kirim uang bukan kayak sekarang begitu gampang pakai
bank ya, Iya. kirim tinggal tulis saja ya kan, langsung kirim bank. Hari ini juga sampai one day service ya Iya. kan. Zaman dulu tidak, zaman dulu masih pakai namanya wesel. Wesel. Iya, wesel. Iya. Ke kantor pos. Kantor pos kirim namanya wesel. Masih pakai telegram ya zaman Iya. dulu, tik 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 tik. Mama saya dapat surat dari kantor pos, pergi ke kantor pos mencairkan wesel. Dapat weselnya, mama saya pulang dari kantor pos, dia cari wartel ya, zaman dulu masih pakai wartel. Mama saya telepon saya, dia teriak sama saya, Teguh, uangnya sudah mama terima, katanya. Terima kasih nak, kata mama saya begitu. Mama saya sambil menangis dan berkata, Teguh, kalau uangnya tidak cukup, kamu tidak perlu kirim mama. Di sini sudah ada Cici dan Koko kamu yang membantu mama. Bayangin Wira, Iya. seorang ibu sangat luar biasa sekali. Kemarin Iya, baru hari ibu ya, baru Mother's Day ya, internasional, saya masih ingat sekali. Saya sangat mengenang mama saya di masa-masa itu. Beliau tidak mengharapkan bahkan uang dari seorang anaknya, dan dia malah mendoakan saya. Dia bilang, Teguh jangan takut, mama selalu doakan kamu agar kamu bisa menyelesaikan studinya dengan baik dan bisa mendapatkan karir yang baik. Luar biasa, ya. seorang mama emang. Perjuangan Dia- dan iya. doanya ya. Dan 2 tahun 8 bulan saya setelah berjuang meneteskan keringat, darah, dan air mata, akhirnya lulus juga. Lulus merupakan salah satu lulusan yang cukup baik juga waktu itu. Nama saya dipanggil merupakan lulusan 5 besar terbaik saya, dan akhirnya saya berjodoh untuk bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan terbaik di dunia ya kan. Waktu itu banyak perusahaan-perusahaan, waktu kita turun dari podium, karena universitas kita bagus, banyak orang-orang memberikan company profile-nya Wira zaman dulu untuk minta kita bekerja. Di Pinang gitu Di ya. Pinang, di Pinang. Bukan kawin tapi Pinang. Iya. Karena saya dari kecil sudah mengidolakan satu sosok, saya sangat idola sekali dengan pemilik perusahaan ini, maka ketika HR manajernya atau HRD manajernya menawarkan pekerjaan kepada saya tidak 2 kali lagi menolaknya. Saya langsung bekerja di sana. 4 tahun saya bekerja di Amerika Serikat, 2 tahun ditugaskan di Washington DC, dan 2 tahun lagi saya pindah ke New York. 4 tahun kemudian saya pindah ke Singapura, ke salah satu perusahaan multinasional di Singapura. Itu juga karena keluhan mama saya. Karena setiap kali mama saya sering nengokin saya, terbangnya begitu jauh katanya. Ke Amerika. Iya, dan Masih pinggangnya 20 jam rasanya mau lebih. patah. Iya, pinggang mama saya mau patah. Dia berkata pada saya, cari kerjaan yang dekat dekat sedikit ya. lah. Iya. Tapi Wir, saya waktu itu kan tidak punya koneksi, bingung. Iya, mau cari kerja mana? Mau cari kerja kemana? Mama saya bilang, nanti mama bantu doakan. Doa orang tua itu jangan main-main loh, Wira. Kata orang kalau makanan sangat asin sekali. Iya. Manjur artinya Iya. ya kan. 3 bulan saja mama saya berdoa, sahabat-sahabatku semuanya, tiba-tiba saya berjodoh dengan seorang paman. Waktu itu saya pulang cuti dari Amerika mau ke Indonesia, naik pesawat transit di Jepang. Ternyata pesawat saya di tengah lautan Atlantik, pesawatnya sempat salto 5 Oh. kali. Bukan turbulensi aja, udah salto. Salto. Semua bagasi jatuh ke lantai sampai berterbangan, semua bertebaran. Untung saya duduknya di bisnis kelas. Jadi bagasinya nggak gitu banyak dan kecil-kecil, beberapa kantong aja. Kalau mau diceritakan mungkin bisa sampai besok pagi. Jadi singkat cerita, Iya. di perjalanan itu di sebelah saya ini ada seorang paman yang kemudian mengangkat saya menjadi anaknya karena saya berjodoh, selamat Dari dari kecelakaan itu. kecelakaan itu. Yang waktu di tengah salto itu paman ini menggenggam tangan saya dan dia berkata, kalau kita meninggal berarti kita ada jodoh meninggal bersama, kalau kita selamat juga ada jodoh selamat bersama. Mau nggak kamu jadi anak angkat saya? Saya saking takutnya saya jawab iya. Takut. Saking takut. Tanpa sadar aja dong, Tanpa iya sadar aja. aja. Gitu. Akhirnya dia mengangkat saya menjadi anak angkatnya, dan ternyata dia adalah salah satu orang kaya di Singapura. Di Singapura. Dan akhirnya dia mengundang saya untuk bekerja di sana. Jadi doa mama saya sangat manjur sekali. Langsung terjabah ya. Kata orang seperti garam sangat Iya. asin sekali ya kan. Doa orang tua tuh luar biasa. Manjur ya kok ya. Manjur Terus kan sekali. kalau nggak salah Koko kan kerja gaji udah gede juga kan yang Cukup di gede di Amerika, Amerika, itu iya. ya. Tapi pindah ke Singapura saya tidak minta berapapun waktu itu. Saya hanya ditanya dan saya menginformasikan. Saya tidak pernah memohon ataupun menawarkan gaji berapapun. Iya. Tapi karena kerjaan saya bagus, saya Iya, malah iya. dibayar lebih baik daripada sana. Boleh tahu nggak kok berapa kok di Wah, Singapura? jangan dikasih tahu lah jumlahnya.
cukup besar. Cukup ya? besar ya waktu Iya. zaman itu ya. Iya, zaman itu boleh bilang fantastis lah ya. Iya. Dan saya dibayar dengan mata uang asing kan. waktu itu. Iya, iya. 4 tahun saya bekerja di Singapura, tahun 2000 saya akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia dan mulai usaha. Jadi Apa yang membuat gitu kok? Bisa begitu? banyak orang tanya pada saya, Pak Teguh, apa yang membuat Bapak dari seorang pekerja Iya. menjadi seorang pengusaha, ya kan? Dan sebenarnya juga ini adalah masa yang sulit buat saya, Wira. Iya. Karena tadinya dari saya adalah orang yang sangat-sangat tidak bergaul dengan dunia luar. Kalau bekerja sebagai seorang programmer, analis sistem itu kan Fokus kan ya fokus. di situ. Saya bisa di depan komputer boleh dibilang 12 sampai 14 jam satu hari dan tidak bersosialisasi. Iya. Tidak mengenal dunia luar, boleh bilang kalau ngomong juga sangat sombong. Karena saya berasa diri saya pandai dan orang-orang saya menganggap orang itu bodoh semua begitu. Egonya masih kuat ya? Egonya kuat, angkuh ya kan. Iya. Berasa karena tadinya dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat berkekurangan, tiba-tiba berada di Mapan, posisi yang ya. bagus mapan Iya. ya. Jadi sangat angkuh. Nah, beralih menjadi seorang pengusaha. Ini satu masa yang sulit buat saya. Bukan artinya sulit perjuangan, tapi sulit mengubah pola hidup saya, ya kan, tingkah laku saya, karakter saya sulit. Waktu itu hanya sempat meminta advice kepada satu orang, yaitu waktu itu masih pacar ya, sekarang udah jadi mantan pacar. Oh iya, iya. Dia bilang, Koko, kalau Koko tidak merubah watak Koko dan merubah kebiasaan-kebiasaan Koko tidak akan bisa menjadi seorang pengusaha. Karena orang nggak suka dengan orang yang angkuh dan sombong, ya kan? Iya. Apalagi dengan gaya bicara yang selalu merendahkan orang, ya tidak suka lah pasti. Koko harus belajar merendahkan diri, dia bilang, meningkatkan mutu dan juga rendah hati, harus juga humble dan mau bergaul, mulai belajar ngomong. Dulu saya ngomong seadanya aja, kalau nggak ditanya orang ya nggak ngomong lah, ya kan. Jadi berubah, Tapi benar-benar berubah drastis kok ya. berubah drastis. Tapi sifat-sifat dasar saya pada dasarnya masih sampai sekarang. Jadi saya kalau sekarang disuruh bikin materi nih, saya kan sebagai seorang Dhamma Duta dan juga seorang motivator. Iya. Kalau saya bikin materi untuk ceramah saya atau untuk seminar saya, biasanya saya bisa sampai 6-8 jam saya berada di dalam satu ruangan di kamar saya bikin materinya. Itu sifat dasarnya masih tetap, ya kan. Tapi Masih senang gitu ya. iya, tapi saya sudah jauh lebih berubah, Wira, karena dorongan dari sang mantan pacar ini. Jadi saya bisa berubah drastis. Nah, jadi sahabat-sahabatku, Wira juga banyak orang yang bertanya pada saya, kok bisa dari karyawan gaji yang begitu mapan memutuskan untuk Pindah kuadran. pindah keluar dari zona aman Iya. dan tiba-tiba menjadi pengusaha, ya kan, mulai mau berusaha. Waktu itu saya masih belum tahu saya mau usaha apapun, belum tahu. Jadi waktu itu ada dua sebab yang memaksa saya, yang memberikan semangat kepada saya, yang memberikan dorongan yang kuat kepada saya untuk saya berpindah dari seorang pekerja yang mapan menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, satu malam saya main catur dengan papa angkat saya waktu itu. Kami main catur, saya ingat banget waktu main catur itu kami berada di satu pulau, di satu pabrik papa angkat saya itu, karena dia mempunyai beberapa pulau di perbatasan antara Riau dan Singapura. Oh, itu yang orang Singapura itu kok? Iya, orang Singapura. Oh. Jadi saya main catur tiap malam, terus di tengah permainan dia bertanya pada saya, dia bilang, Teguh, kamu tahu Mahathir Mohamad tidak? Oh, tahu. Dia bilang, Perdana Menteri Malaysia siapa yang nggak kenal ya? Kamu tahu gajinya berapa nggak? Nggak tahu lah. Saya bilang, masa saya tahu? Gajinya jutaan dolar loh itu. Tapi walaupun pangkatnya sudah Perdana Menteri, judulnya dia tetap seorang kuli. The title is worker. Oh begitu? Saya bilang, iya. Teguh, kamu tahu tidak, pengusaha yang buka warung rokok di pinggir jalan, dia bilang, atau warung kopi di pinggir jalan. Walaupun warung rokoknya kecil di pinggir jalan, hanya satu gerobak saja, warung kopinya hanya satu tenda saja, tapi dia mau buka 24 jam, mau tutup 7 hari, mau tutup 2 hari, itu semuanya terserah dia. Dia yang menentukan. Dan dia mau mengubah dari warung rokok, dari warung kopinya menjadi hypermart, menjadi minimart, atau menjadi apapun, terserah dia juga. Mau diubah menjadi minimarket besok, mau jadi supermarket, mau menjadi hypermarket, atau menjadi suatu hal yang luar biasa, itu semua di tangan dia. Dan judul dia, the title is boss.
Walaupun Dia adalah kecil tetap seorang bos. Iya dong, dia bos untuk dirinya sendiri, Iya, untuk betul. usahanya dia. Jadi hidup itu pilihan, Teguh, dia bilang. Kamu mau jadi karyawan seumur hidup atau mau jadi bos, semuanya pilihannya ada di tangan Anda. Tapi sahabat-sahabatku, saya ingin mengingatkan Anda semua bahwa manusia hidup itu punya panggilan. Iya, benar. Ada orang yang memang dipanggil untuk menjadi seorang pekerja sampai seumur hidup dia jadi pekerja, yaitu panggilan. Sukses di bidang pekerjaan Iya. juga boleh juga lah, Iya. ya kan, jadi profesional sukses juga menjadi orang yang Iya. kaya dan sukses juga. Banyak saya punya teman sampai jadi direktur di perusahaan multinasional juga, Iya. TBK juga Berkarir ya. berkarir dan juga menjadi kaya Iya. juga ya. Dan cuman jalan kota gua aja begitu Iya, ya. ada orang yang memang dipanggil untuk jadi pengusaha, ada yang dipanggil untuk menjadi dokter, ada yang dipanggil Betul. untuk menjadi polisi, ada yang dipanggil untuk menjadi tentara. Semua hidup itu panggilan ya. Iya. Tapi kalau saya boleh saran sahabat-sahabatku, saya melihat beberapa sahabat-sahabat saya yang sudah sampai di level direktur, bahkan presiden direktur. Mereka tetap ada satu titik, tetap mereka dimarahi oleh bosnya, ya Iya. kan? Ditegur oleh bosnya kalau salah. Karena masih Di dalam punya atasan bekerja, lagi. iya, ya. karena punya atasan lagi. Ya. Dan di umur 55 tahun mereka harus pensiun kerja. Karena bosnya udah tidak pakai lagi, karena usia pensiun memang 55 tahun ya kan. Kalaupun tetap dikaryakan, tetap nih masih mau dikaryakan, nih orang masih tetap kerjanya oke ya. 56, 57, 58, ya mentok-mentok 60. 60, Bang. Itu pun sudah setengah hati. Kalau saya boleh saran kepada sahabat Anda boleh bekerja, meniti karir di bidang karir. Tapi ketika umur Anda sudah 50 ataupun mendekati 55 di usia pensiun, Anda harus persiapkan diri Anda. Nggak ada yang menjamin soalnya. Tidak ada yang menjamin. Benar. Persiapkanlah diri Anda, milikilah usaha, usahanya kecil atau apapun, whatever usahanya apapun ya kan. Anda mulailah rintis. Kalau Anda tidak bisa sendiri, mulailah berpartner, berkolaborasi Iya. dengan Zaman orang-orang. sekarang kolaborasi juga. Kolaborasi. Banyak orang, kalau kita lihat banyak pengusaha sukses, Tokopedia yang lainnya, semua juga kolaborasi, Kolaborasi. ya kan. Kolaborasi dengan mantan bosnya, ya kan dia. Semua mereka orang-orang ini berkolaborasi. Jadi menurut saya, cobalah Anda yang sudah di umur 48, 45 ke atas, Anda masih bekerja saat ini, posisi Anda bagus, apapun posisi Anda, mulai untuk meniti usaha walaupun usahanya Iya. kecil. Itu. Nah, sebenarnya ada satu alasan lagi yang membuat saya mau tidak mau nih memang harus usaha nih. Kenapa, Bang? Karena mantan pacar saya waktu itu masih pacar ya kan. Oh. Saya mau boyong dia bawa ke negeri Singapura. Kata calon mertua saya waktu itu, anak saya cuma 2, Teguh katanya, perempuan semua. Kalau kamu bawa anak saya pergi ke luar negeri, saya keberatan terus terang. Dan pacar saya waktu itu memilih putus daripada ikut saya ke negeri Singapura. Mau tidak mau, memang ini Udah jalan ya, Bang? udah jalannya. Dan saya rasa emang cinta saya berat di ongkos. Waktu dulu saya berpacaran dengan pacar saya ini, saya masih bekerja di Singapura kan. Jadi setiap Jumat sore saya pulang ke Jakarta. Wah, berat di ongkos Iya. bener kok ya. Zaman dulu lagi Iya, belum ada zaman tiket dulu. murah ya, Bang. Belum ada tiket murah. Jadi saya harus membudgetkan biaya yang begitu mahal ya kan. Setiap minggu saya pulang, belum lagi makan. Iya. Tinggal, tidak mungkin tinggal di rumah camer kan. Tapi terakhir saya sudah mulai tinggal di rumah camer, disediakan kamar yang berbeda ya kan. Nah, saya tinggal di sana. Dari situ juga saya bisa menilai pola kehidupan calon mertua saya gitu. Dan calon istri saya waktu itu, pacar saya, masih pacar ya. Jadi sahabat-sahabat muda, saya kalau boleh saran kepada Anda yang masih belum berumah tangga, Anda yang masih jomblo dan masih ingin memilih pacar, kalau Anda ingin mengetahui watak pacar Anda yang sesungguhnya, maka Anda boleh tinggal di rumah pacar Anda. Lebih biar intens gitu. Iya, kalau Anda tidak tinggal ya paling tidak sering bermain, Sering. jadi main ke sana dan Mungkin tahu karakter kok ya. tahu karakter. Karena orang bisa berbohong di luar, Wira. Orang bisa menutupi dan mungkin bisa berubah ya. Iya. Di luar yang tadinya di rumah suka teriak-teriak, lebih halus di luar, ngomongan lebih Benar, sopan. Tapi di rumah Ketika di rumah ya. Iya. Semua asli keluar. Bang. Keluar. Sifat asli keluar. Kalau sama adiknya bisa teriak-teriak, dia akan Iya. teriak-teriak. Tetap dengan emaknya dia biasa bentak-bentak, dia tetap bentak-bentak. Iya. Kita bisa menilai saat itu. Nah, kita bisa putuskan nih, kita mau terima atau tidak. Berarti waktu itu bagus dong. Makanya lanjut. Lanjut. Jadi saat itu saya putuskan, akhirnya saya memulai usaha. Nah, pertama kali memulai usaha sangat berat sekali, Wira, karena saya tidak tahu mau mulai usaha apa nih. Biasa di dalam satu ruangan iya. diam aja ya kan, nggak berhubungan dengan orang.
Beda kalau saya waktu itu direktur marketing atau manajer marketing. Iya. Mungkin. Saya punya banyak Lebih banyak akses. akses ya, seperti Wira kan dulu Iya. pengalamannya di bidang sales Iya. ya. Saya pernah dengar bekerja di bidang sales. Jadi lebih banyak akses untuk memulai usaha ya kan. Benar. Kalau saya tidak ada akses Iya. sama sekali, nggak ada pengalaman lagi. Back office full. Back office full. Pertama kali saya tanyakan kepada pacar saya ini. Saya panggil Sai waktu itu ya. Sai. Oh, Masih Sai, ya? Iya, keren amat ya. Jadi saya panggil Sai, saya bilang. Koko pengen tanya saya. Koko ini mau usaha apa? Nggak tahu usaha apa. Mau mulai dari mana nggak tahu. Kok dia bilang Koko hobinya apa kok? Hobinya komputer. Nah, kalau hobi komputer, Bisnis komputer. mulailah bisnis dari hobinya Koko, bisnis komputer. Jadi sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, nih saya hanya ingin berbagi kepada Anda semuanya ya. Saya belajar sambil berbagi, ya ini berbagi bahwa ingatlah, ketika Anda berbisnis, mulailah bisnis itu dari hobi Anda. Kalau bingung mau kemana, dari Hobinya. hobi dulu kok ya, Iya, dari apa hobi yang kita dulu. senangin dulu Iya. gitu Pak. Yang simpelnya gitu ya. Iya, kita lihat nih Susi Susanti, Alan Budi Kusuma kan, Iya. main bulu tangkis hobinya, dapat emas di Olimpiade ya. Iya. Sekarang usahanya buka toko, alat-alat bulu tangkis, alat-alat olahraga, ya kan, dari hobi dong. Iya. Mulai dari situ. Mulai Kecuali dari mungkin sana. emang udah ada jalannya kok. Betul. Ya, mungkin Kalaupun Anda mungkin harus bekerja dulu, ya bekerja Iya. dulu, mengumpulkan uang, ya. Dan ilmu. tidak sesuai dengan hobi. Iya. Setelah punya uang, bisnis sesuai hobi. Boleh saja begitu. Ya Berarti kan? awalnya dulu komputer bisnis pertama Komputer, bisnis. Nah, saya mau mulai dari mana juga nggak tahu, Wira. Saya tanya lagi nih sama si pacar nih, Say, Koko nih nggak tahu saya mau mulai dari mana, saya kan orangnya sangat-sangat tidak punya pergaulan, tidak Iya. banyak pergaulan. Punya teman banyak, tapi ya hanya teman aja begitu Iya. saja. Jadi saya tanya, kata pacar saya, kok coba ingat-ingat kok. Di dalam kehidupan Koko punya tidak orang-orang yang punya jodoh baik sama Koko? Koko pernah jalin jodoh baik nggak sama orang? Jalin hubungan baik sama seseorang atau banyak orang? Saya pikir-pikir lagi. Siapa yang saya pikir? Saya baru ingat Wira akhirnya. Waktu di Amerika, teman-teman saya banyak yang kebetulan otak mereka tidak seencer saya, ya kan? Tidak Iya. dikaruniai otak yang encer, tapi mereka dikaruniai hidup yang jauh lebih beruntung. Ya kan? Tapi ya mereka tidak seencer saya. Iya. Nah, saya ingat nih banyak teman-teman yang biasa nyontek sama saya, Iya. ataupun belajar bersama, tapi mereka minta di-mentori oleh Iya. saya gitu. Akhirnya saya kontak 8 orang teman saya. Saya harapkan 1 atau 2 teman saja nih yang Bisa yang bantu. Ternyata 8-8-nya welcome semuanya. Bahkan mereka 8 orang ini urunan dan ngirimin saya tiket PP untuk mengunjungi Amerika kembali setelah saya bertahun-tahun meninggalkan Amerika Serikat. Iya. Balik lagi. Balik ketemu lagi. mereka. Ketemu mereka. Saya masih ingat banget waktu itu saya terbang naik pesawat namanya Delta Air. Delta Air. Delta Air, iya. Naik mau turun di DC, Washington DC kan, ya kan? Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, di distrik Columbia. Waktu itu saya mau turun, pramugarinya menyetop semua penumpang, nggak boleh turun dulu. Saya kaget juga kenapa di stop ini. Ada pembajakan atau ada apa? Ada razia apa ya? Dia tanya, who is Mr. Teguh Taslim? Katanya. Siapa Pak Teguh? Saya angkat tangan, yes I am. Saya bilang gitu ya. Saking gemeternya dipanggil, dia Takut tunjukin ya? di bawah, ya tunjukin di bawah di tangga. Teman-teman Anda sudah menunggu Anda di bawah. Saya bingung. Disambut berarti. Ternyata saya dijemput. Kalau biasa orang jemput mobil pintunya 4 sama bagasi 5, ini pintunya 6 sama bagasi 7, Wira. Limusin dong. Limusin panjang mobilnya. Wah, luar biasa. Berarti teman Koko udah sukses semua di sini. Dari 8 teman saya, 2 teman saya sudah menjadi pejabat publik di Amerika Serikat. Salah satunya menjadi Kepala Balai Lelang Nasional di Amerika Serikat, dan salah satunya adalah Asisten Menteri Riset dan Teknologi di Amerika Serikat. Wah, gila, keren ya. Dua-duanya sudah menjadi orang yang sukses. Dan mereka ini menjemput saya turun sambil berpelukan dan sambil menangis waktu itu. Keluar 6 lagi, tiba-tiba teman saya dari samping memeluk kami dan kami berpelukan 9 orang. 6 teman saya ini sudah menjadi pengusaha-pengusaha sukses saat ini, yang tinggal di banyak negara bagian. Tidak tinggal di DC, tapi mereka ada yang tinggal di Atlanta, ada yang tinggal di California, ada yang tinggal di mana, ada yang tinggal di Texas. Beberapa teman-teman saya. Dan dari teman-teman saya inilah, Wira, mereka lah yang menunjukkan langkah-langkah kesuksesan di dalam kehidupan saya. Dari bagaimana saya mencari komputer, mendapatkan komputer, mengeset harga komputer, sampai memindahkan komputer dari Amerika ke Indonesia.
mereka lah Oh, dia yang bantu. yang ya? menjadi dewa penolong bagi saya. Orang bilang kuijin Itu ya. benar ya. Iya. Tapi Orang iya, bilang kuijin. bener kok ya. Cuman ibarat kita punya koneksi terbatas lah. Kok kan Iya. maksudnya orang-orang back office yang nggak punya pergaulan Iya. luas. Tapi dengan cuman beberapa orang kok udah bisa membantu banget ya. Dibanding orang yang banyak Iya. pergaulan ya. Iya betul. Jadi makanya saya sampai hari ini saya sangat percaya dengan yang dinamakan hukum karma ya. Atau Betul. dalam bahasa Mandarinnya Ingko Pao Ing. Ini menurut saya sangat benar sekali. Ketika kita pernah menanam sesuatu, Satu. pasti suatu hari kita akan menuainya. Di dalam agama apapun diajarkan tentang hukum karma ini kan, tabur tuai, Iya. agama Semua sih. tetangga lagi kodo dan kodar ya kan. Iya. Ini juga di agama kita juga karma baik dan karma buruk. Saya sangat yakin dan percaya. Benar, Karena benar. ketika kita pernah menanam sesuatu hal yang baik, mau tidak mau, minta ataupun tidak kita minta, suatu hari kita akan Pasti menuainya. akan. Saya percaya banget kok. Iya. Dan ini bukan lewat dari orang yang langsung kita pernah tolong ataupun secara langsung juga bisa lewat juga. langsung ya kan. Iya. Jadi dia memang harus putar-putar, Iya. putar-putar dulu, dan ketika itu lewat dari tangan yang kita Iya. sering sebut dengan dewa penolong itu ya, Guijin ya. Saya kan banyak membantu orang dari kecil untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka di bidang akademik. Ternyata inilah teman-teman saya ini yang bukain jalan. gitu. membukain jalan buat saya. Sejak saat itu Wira, makanya saya pernah membawakan satu topik di dalam bisnis talk saya, di dalam pembicaraan tentang bisnis, bahwa usaha 3 bulan dimulai dan sukses usaha ini. 3 bulan saja saya memulai usaha, langsung usahanya seperti jet melesat. 3 bulan gue. 3 bulan saja. Pertama kali, jadi zaman dulu masih tren komputer second ya katanya. Iya. Bekas pakai tapi layak pakai ya. Hmm. Saya pertama kali mendatangkan satu kontainer itu dengan gemetar. Menang, saya menang ikut lelang, auction namanya, auction. Di sana ikut auction dan menang, diatur teman saya menang. Kepala balai lelangnya teman saya. Diatur menang, saya tidak tahu mau jualan kemana, saya pergi ke Mangga 2. Dalam 3-4 hari aja sudah habis, ludes terjual. Bahkan minta lagi yang lebih banyak. Dan bahkan sampai akhirnya orang-orang titip uang ke saya untuk dibelanjakan. iya. Malah Jadi- dapat modal gratis. Iya, dari tahun 2000 sampai 2007 itu saya bukan cari uang, itu namanya mungut uang, orang bilang ya kan. Uang yang Iya, datang. gue. uang datang dipungut saja. Tapi di tahun 2007 saya bangkrut, kira. 27 bang bro. 2007 saya Berarti bangkrut. selama 7 tahun itu benar-benar ini banget masa Iya. kemasan ya. Bang? Iya, masa kemasan. Ah, Jadi kenapa tahun bang? 2007 itu saya bangkrut, kalau mau diceritakan sampai pagi. Panjang, Tapi ya. singkat cerita saya pernah ditipu oleh seseorang. Di dalam membeli properti saya ditipu, akhirnya miliaran rupiah saya ketipu, dan saya malah memiliki hutang miliaran rupiah. Nah, sahabat-sahabatku, semenjak saya jatuh dan juga bangkrut itu, tahun 2007 saya bengong di dalam kamar. Sampai 6 bulan itu Stres gue. stres. Makan 1-2 suap saja, dan juga bahkan saya tidak nafsu untuk bekerja, tidak memiliki semangat lagi. Bertemu dengan orang aja udah nggak mau. Istri saya setiap hari tetap setia, tetap melayani saya, dan tetap juga memberikan yang terbaik untuk saya. Dia tetap memberikan makanan saya, menyiapkan makanan saya, dan setiap hari dia memeluk saya ketika masuk ke dalam kamar. Setelah menyiapkan makan saya, dia memeluk saya dan dia membisikkan kata kepada saya. Dia bilang, "Dad, dulu tahun 2000 kita tidak punya Iya, apa-apa. Kita waktu itu tidak ada rasa takut sama sekali. Kenapa hari ini kalau kita tidak punya apa-apa, kita harus takut?" Itu yang menjadi semangat buat saya, Wira. Dan salah seorang sahabat saya juga datang menjenguk saya, dan dia berkata kepada saya, "Teguh, kamu ini punya agama enggak?" Dia bilang. Sahabat saya dari Palembang juga nih. "Ada dong," saya bilang, "agama saya Buddha." "Kalau kamu punya agama, dekatlah kepada agamamu. Mohonlah kepada Sang Penciptamu," dia bilang. Saya waktu itu setengah tidak percaya, tapi saya akhirnya lebih dekat lagi kepada Buddha Dhamma, sahabat-sahabatku. Saya lebih dekat lagi kepada Buddha Dhamma, dan akhirnya saya berdoa. Kebetulan dari kecil, keluarga kami sangat dekat dengan Bodhisatwa Avalokitesvara atau Ya, Dewi Kwan Im. Dewi Kwan Im, ya kan? Berdoa dan memohon, diminta diberikan keberanian dan kekuatan. Ternyata hanya 6 bulan saja saya keluar Dari masalah dari itu. masalah itu. Jalannya ketemu aja tuh kok. Jalannya ketemu aja. Jalannya ketemu aja. Bahkan ketika saya mengontak beberapa teman-teman saya yang tadinya mereka marah karena mengetahui saya jatuh, kok nggak bilang-bilang mereka. Saya malu waktu itu kan, Iya. untuk minta tolong. Ternyata banyak orang-orang yang membantu saya. Bantu lagi gitu. Jadi sahabat-sahabatku,
dimanapun Anda berada, kalau Anda hari ini, atau kemarin, atau besok, Anda sedang menghadapi kejatuhan, atau Anda sedang menghadapi tantangan atau cobaan di dalam kehidupan Anda, walaupun kejatuhan itu sangat memukul Anda, jangan berputus asa, sahabat-sahabatku. Cobalah lagi. Anda yang sudah pernah berhasil, Anda sudah tahu jalan keberhasilan, sudah punya network, itulah modal Anda sebenarnya untuk bangkit kembali, sahabat-sahabatku. Dan jangan pernah takut, sahabat-sahabatku, ketika kita datang ke dunia ini, kita juga tidak membawa apa-apa, ya kan? Betul. Dan nanti ketika kita meninggal dunia dan berpindah alam, juga tidak ada satupun yang kita bawa. Jadi jangan pernah takut. Betul. Apapun kita tidak perlu takut, tetap aja kita berjuang. Nah, kembali kalau saya mau ngomong, di saat ini pun saya dalam kondisi yang bukan dikatakan baik, ya kan? Bukan dikatakan bagus sekali. Di saat corona ini, beberapa usaha saya juga amsyong, ya kan? Bahkan semua usaha saya boleh dibilang amsyong. Pabrik saya di China tutup. Iya, mungkin teman-teman belum tahu dulu Otego punya pabrik juga di China tutup ya, karena efek corona ini. Karena efek corona ini. Karena karyawan-karyawan saya sebagian besar dari Wuhan, dan saya kemarin sempat juga tertipu oleh salah satu broker. Jadi saya kalau belanja selama ini lewat seorang broker, cukup besar tertipunya. Saya tidak mau menyebutkan angkanya, tapi sangat besar sekali. Dan itu merupakan pukulan yang keras buat saya sebenarnya. Tapi karena saya 2007 sudah pernah bangkrut, dan istri serta anak-anak saya, keluarga saya sangat-sangat mendukung support saya, dan serta saya masih dekat dengan agama saya, ya kan? Masih dekat dengan Buddha Dhamma, dekat dengan Guru Agung saya, Sang Buddha Gautama, dengan Bodhisattva Avalokitesvara saya sangat dekat sekali. Maka saya masih tetap memiliki kekuatan. Iya. Saya yakin pasti bisa bangkit lagi suatu hari, ya kan? Saat ini sulitnya karena apa? Karena masih pandemi aja. Saat ini juga masih pandemi, ya kan? Apalagi banget ya, situasi pandeminya berkepanjangan, apalagi saat ini, ya kan? Kata orang malah Indonesia mau gelombang kedua ini. Wah, ini khawatir banget. Malah khawatir sekali, ya. Kan dulu Koko juga ada kan, maksudnya bisnis perhotelan itu kepukul juga kok ya? Kepukul, sangat kepukul sekali. Saya memiliki beberapa hotel saya bahkan tidak ada tamu pernah. Tahun lalu sampai drop banget kok ya? Tahun lalu di bulan Maret kan ya, pas puncaknya itu ya, Maret, April, Mei, Juni, itu bahkan kita ditutup oleh pemerintah kan, tidak boleh beroperasi kan hotel waktu itu. 4 bulan tuh kok ya? PSBB 4 bulan. 4 bulan. Semua hotel Koko tutup. Dan coba Wira bayangkan, saya punya tanggung jawab terhadap karyawan. Waktu di bulan Juni tahun lalu juga, Lebaran juga, saya ada tanggung jawab untuk THR karyawan. Tanggung jawab kepada perbankan juga, ya kan. Sampai saya boleh dibilang beberapa bulan juga terpukul dan tidurnya juga tidak begitu nyenyak. Kayak begitu. Boleh bilang sangat stres sekali. Sampai gula darah saya sempat naik tuh. Seumur umur saya tidak punya gula darah bahkan, ya kan. Jadi bisa sampai gula darah. Nah, sahabat-sahabatku, banyak orang yang bertanya kepada saya, Teguh Taslim, usaha yang begitu bisa maju dari tahun 2000, ya kan. Jatuh di 2007, bahkan sekarang mendapat cobaan lagi, digoyang lagi. Tapi saya tetap bertahan, tetap juga yakin bahwa suatu hari saya pasti bisa bangkit, dan juga saya tetap berjuang saat ini, ya kan. Karena disupport juga oleh keluarga saya. Banyak orang yang tanya kepada saya, Pak Teguh, ini ada rahasianya nggak sebenarnya? Saya katakan ini memang ada rahasianya sebenarnya. Jadi rahasia ini sebenarnya sudah banyak saya sharingkan di mana-mana. Saya sering diundang juga oleh perusahaan-perusahaan besar, ya kan. Perbankan sering mengundang saya. Perusahaan-perusahaan besar, Sinarmas dan lain-lain juga banyak yang mengundang saya. Banyak juga institusi-institusi seperti universitas yang mengundang saya. Saya biasanya sharingkan kepada banyak orang, tapi hari ini khusus buat Wira dan sahabat-sahabat semuanya. Saya sharingkan, saya bocorkan buat Anda semuanya. Buat teman-teman tipsnya. Iya, tipsnya. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, saya akan membocorkan satu rahasia, di mana rahasia ini adalah rahasia kesuksesan seorang Teguh Taslim. Sahabat-sahabatku, pasca ayah saya jatuh di kamar mandi, Wira, waktu itu, dan mengalami stroke selama 18 tahun, ibu saya tidak punya pilihan lain lagi kecuali mengambil tanggung jawab keluarga. Dia harus membesarkan 11 orang anak, dan juga harus merawat papa saya di tempat tidur. Dari membersihkan papa saya sampai membersihkan kotoran papa saya. Yang kalau kita tahu bersama baunya luar biasa, ya. Tidak ada keluhan sama sekali 18 tahun. Sering saya melihat mama saya kalau pulang malam, dia setiap hari bangun jam 4 pagi tuh, membersihkan ikan,
jam 6 memandikan anak-anaknya yang mau sekolah, jam 8 memandikan papa saya, dan kemudian melanjutkan untuk membuat pempek sampai pukul 2 siang beliau berjualan di pinggir jalan. Sampai pukul 10 malam beliau pulang, dan saya sering melihat beliau pulang kan naik becak ya. Becaknya terkena hujan yang begitu lebat, mama saya basah kuyup dan masuk angin. Minta dikerokin sama cici saya yang paling gede. Setelah dikerok, badannya merah sampai ke hitam-hitaman. Masuk angin, Wira. Tapi mama saya tidak menyerah, sahabat-sahabatku. Keesokan harinya mama saya tetap bangun dan tetap membuat empek-empek demi ke-11 orang. Luar biasa. Seorang ibu berjuang untuk 11 orang anak-anaknya. Nah, setiap malam ketika dia pulang pukul 10 malam, ketika dia sudah membersihkan badannya dan juga peralatan jualannya, mama saya mulai mendekati anaknya satu persatu dan dia mulai memeluk anaknya satu persatu, serta mulai berdoa untuk anaknya satu persatu, Wira. Saat itulah sahabat-sahabat Dhamma, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, rahasia ini terjadi. Ibu saya yang sudah tidak memiliki harapan apapun terhadap dirinya sendiri, beliau hanya berharap kepada 11 orang anak-anaknya. Beliau mengharapkan anak-anaknya kelak menjadi orang-orang yang sukses, baik itu di dalam akademik dan juga sukses di dalam pekerjaan serta usahanya. Ibu saya mulai memeluk anaknya satu persatu dan beliau mulai berdoa untuk anaknya satu persatu. Beliau memeluk anaknya sambil menangis, sambil berteriak juga, emosi, histeris. Dan ibu saya sambil berdoa untuk 11 orang anak-anaknya, dari koko saya yang paling besar waktu itu baru kelas 1 SMA, saya umur 4 tahun anak yang ke-10, dan adik saya 2 tahun anak yang ke-11. Doanya seperti ini, sahabat-sahabat. Ya Tuhan, saya tidak minta apa-apa untuk diri saya sendiri, tapi saya berdoa untuk 11 orang anak-anak saya. Semoga anak-anak saya yang pertama menjadi anak yang jujur, pandai, sukses, dan kalau sudah sukses, jangan lupa berbagi. Doa ini diulang-ulang oleh ibu saya, Wira, selama 18 tahun, setiap hari, dan tanpa pernah absen satu hari pun. Dan doa-doa inilah, sahabat-sahabatku, yang bagaikan mantra yang menguatkan saya, mendampingi saya. Dikala saya merantau di negeri Paman Sam, doa-doa inilah yang menguatkan saya menghadapi segala tantangan dan cobaan yang datang kepada saya. Doa-doa inilah yang mendampingi kami 11 bersaudara menjadi orang-orang yang sukses di hari ini. Dan semuanya berhasil kok, 11 Berhasil. saudara. Secara kehidupan semuanya Iya, ada yang berhasil sebagai karyawan, ya kan, sebagai juga pengusaha, juga macam-macam. Jadi sahabat-sahabatku, ternyata secara tidak sengaja ibu saya ini sudah mentransferkan energi metafisika setiap malam. Yang dikatakan ini secara metode sangat ilmiah sekali. Jadi suatu hari, sahabat-sahabatku, ketika saya sudah menjadi relawan di Yayasan Buddha Seci Indonesia tahun 2013 yang lalu, atau 8 tahun yang lalu, saya bercerita tentang kisah ibu saya ini kepada seorang sahabat saya yang merupakan ahli hipnoterapi, jago hipnoterapi. Dia berkata kepada saya, Sesiung, sebenarnya apa yang dilakukan Mama Sesiung itu sangat-sangat luar biasa sekali. Saya bertanya kepada teman saya ini, kenapa Sesiung bisa berkata demikian? Dia bilang, iya Sesiung, sebenarnya lah Mama Sesiung dengan secara tidak sengaja mentransferkan energi metafisika di dalam pikiran bawah sadar Sesiung dan ke-10 saudara lainnya. Dan energi metafisika yang sudah ditransferkan ini sampai mati tidak bisa hilang. Jika seseorang diberikan rasa tekanan, didoktrin, diberikan juga rasa ketakutan, maka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, doktrin, tekanan, rasa ketakutan ini bisa hilang, Bira. Iya. Tapi energi metafisika yang ditransferkan oleh mama saya ke 11 anak-anaknya sampai mati tidak bisa hilang. Walaupun Mama Koko nggak tahu sebenarnya, bukan dia nggak tahu tentang energi metafisika segala Dia macam. tidak Dia sekedar berdoa aja untuk dia anak-anaknya. sudah pasrah gitu. saja, Pasrah karena aja. dia pasrah, tidak tahu mau mengadu kepada siapapun. Tapi ya kan? Dia akhirnya hanya bisa, dampaknya ya. dia hanya mengadu kepada Tuhan yang Maha Pencipta, ya kan. Jadi saya mau coba, mau tes perkataan teman-teman saya ini benar atau tidak. Saya mau buktikan, ya kan.
Saya mau testimoni, ya kan? Apa benar atau tidak perkataan teman saya ini. Suatu hari di momen Imlek ketika mendiang ibu saya sudah meninggal, kami makan bersama dengan 10 saudara saya. Waktu itu saya makan. Saya mendekati koko saya nomor 6 karena saya paling dekat dengan koko saya nomor 6. Saya tanya ke koko saya nomor 6, saya bilang, "Koko, waktu kecil Mama setiap hari berdoa untuk kita 11 bersaudara. Doanya tentang jujur, pandai, sukses, dan berbagi. Sebenarnya Koko ada dengar nggak di doa ini? Saya mau tahu, ya kan?" Koko saya berkata, "Teguh, kamu mau tahu saya ada mendengarkan doa yang dilantunkan oleh Mama ataukah tidak?" "Ya iyalah, Teguh. Setiap hari selama 18 tahun Mama berdoa untuk kita 11 bersaudara. Walaupun kadang-kadang saya berada di tidur yang belum lelap menuju ke tidur yang lelap. Tapi dengan jelas di telinga saya dengarkan doa-doa yang dilantunkan oleh Mama tersebut." Saya penasaran lagi, Wira, saya tanya lagi sama Koko saya tanya, "Koko, sewaktu Mama berdoa, apa sih Kok waktu itu yang ada di dalam perasaan hati Koko waktu itu?" Saya mau tahu, Wira, apa yang dirasakan Koko saya sama tidak dengan yang saya rasakan? Koko saya menjawab, "Teguh, kamu mau tahu apa yang saya rasakan di saat Mama berdoa? Di dalam hati saya bersumpah, apapun yang terjadi, saya harus menjadi anak yang jujur, pandai, sukses, dan kalau sudah sukses, jangan lupa berbagi." Dan itulah ya, Teguh, doa ini kan Mama ulang-ulang selama 18 tahun, manalah mungkin saya lupa. ya. Dan saat ini ketika saya sedang sharing dengan kamu tentang doa tersebut, saya masih merasakan seakan-akan Mama datang dan memeluk saya. Beliau sedang berteriak di telinga saya, menangis, emosi, histeris, dan masih jelas di telinga saya terngiang-ngiang 4 doa yang dilantunkan oleh Mama ini, yaitu tentang jujur, pandai, sukses, dan berbagi. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, apa yang dirasakan Koko saya sama dengan yang saya rasakan saat ini. Maka dari itu, mohon maaf saya tidak bisa menahan emosi saya, sahabat-sahabatku, ketika saya bercerita itu. Iya, karena benar-benar ini kok yang Benar-benar gitu, terjadi. Dan itu yang Koko pakai sampai sekarang, ibaratnya pegang teguh gitu kan, sesuai nama Koko tuh. Sampai sekarang juga terjun ke dunia sosial ya kan, di Seci gitu ya kan, setelah sukses nggak lupa berbagi juga di sosial. Itu saya lakukan sejak 8 tahun yang lalu karena saya melihat, saya sepakat sama istri saya bahwa manusia itu serakah, tidak ada habisnya. Kalau cari harta tidak ada habisnya. Nanti yang timbul loba, keserakahan, ya kan. Jadi saya pikir di satu titik ya sudah, saya mau bersumbangsi untuk orang banyak. Karena kalau saya melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak, menurut saya ya ini satu hal yang sangat baik sekali. Dan Mama saya bilang kalau orang bisa melakukan hal yang terbaik untuk anak dan istrinya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau bermanfaat untuk orang semua lain, orang dan banyak orang, itu luar biasa. Betul. Dan itu nanti juga pasti akan balik ke kita lagi kok ya. Kayak makanya bisa ada seorang Teguh Taslim sekarang gitu kok ya. Ini sebenarnya kalau diceritain panjang banget karena saya juga tahu kita dekat banget tahu. Jadi kisah Ko Teguh ini saya benar-benar tahu. Kalau diceritain benar-benar panjang. Jadi mungkin pesannya itu aja ya teman-teman ya, bahwa yang tadi itu pesan dari orang tua itu keren banget kok ya, bisa jadi menginspirasi. Saat ini saya lakukan ke anak-anak juga, Wira. Jadi anak-anak saya setiap malam saya peluk, saya bisikkan, saya cuma saya tambahkan satu kata-kata rajin. Jadi saya rajin. Iya, saya tambahkan satu kata-kata rajin. Dan ingat sahabat-sahabatku, pikiran bawah sadar kita ini tidak mengenal kata-kata tidak dan jangan. Dan kata-katanya juga harus positif, harus pendek, jelas, dan juga sederhana. Kalau kita memakai kata-kata jangan nakal, dia akan nakal. Kalau tidak nakal, tidak mencuri, maka dia akan mencuri. Jadi saya membisikkan anak-anak saya, jadilah anak saya yang pertama, Richard, anak yang jujur, rajin, pandai, sukses, dan berbagi. Saya ulang sebanyak 3 kali dan hasilnya anak-anak saya menjadi anak yang baik. Dan mudah-mudahan nanti next kelak berhasil jadi orang yang berguna juga kok. Kalau ada orang yang bertanya pada saya, Wira, kok kalau untuk diri sendiri gimana, kok bisa? Nggak bisa. Caranya direkam pakai handphone. Direkam, didengarkan sebelum tidur. Saat yang tepat itu sebenarnya menjelang tidur ataupun setelah tidur 1 menit pertama. Pas bangun ya. Saya kalau bangun tidur di kaca kok. Oh, di kaca ya. Di kaca saya ngomong. Bagus jadi sebenarnya orang yang mentransferkan itu karena akan lebih masuk ya. Ataupun mendengarkan di handphone itu paling bagus sekali.
Keren Ya, ya. teman-teman kisahnya. Jadi itu sahabat-sahabatku. Jadi Ya. dari 4 doa mama saya ini saya hanya ingin berbagi doa yang keempat ya kan, yaitu tentang berbagi. Ya. Berbagi, iya benar. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, berbagi itu sangat penting sekali. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, walaupun kita tidak bergelimang materi, kita bisa berbagi dengan berbagi tenaga, semangat, hiburan, pendampingan, dan apapun banyak yang bisa kita bagikan di dunia ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya kan? Iya benar. Jadi berbagi itu tidak identik dengan materi, dan saya yakin kalau kita berbagi satu, kalau kita tulus dan ikhlas, kembalinya akan lebih banyak. Iya, Karena benar. pohon jeruk yang buah jeruknya 50 jeruk, 100 jeruk, bahkan 150 jeruk, asalnya dari satu biji jeruk. biji yang dia bagi. Iya, jadi kita berbuat satu kebaikan, kalau kita tulus dan ikhlas, pasti hasilnya akan banyak, Wira. Saya Betul. Saya Thank sangat you, yakin thank you. sekali itu. Jadi berbagilah di dalam Berbagilah. kehidupan kita, Wira. Betul. Keren Gitu. banget ya teman-teman kisahnya. Dan mungkin itu aja kali Ko ya. Takutnya kalau kelamaan Koko juga. Iya, iya. Ini juga kan saya waktunya. akan menambahkan satu hal, Iya, Wira. apa itu? Hanya tambah 3 menit Iya. atau 3 menit saja ya kan. Jadi dari berbagi ini sebenarnya sahabat-sahabat Dhamma, kita bisa juga mengikis karma buruk kita dan menghimpun karma baik kita ya. Oh iya benar. Jadi yang tadinya mungkin kita mau dapat bencana, dapat malapetaka, dapat kesialan, karena kita banyak berbagi dalam kehidupan kita, kita dikecilkan. Yang tadinya mungkin kita akan mendapatkan kecelakaan. Kalau kita banyak berbagi, mungkin hanya keserempet Betul. saja atau kesenggol saja. Iya, ya jadi kan? dikonversikan Ko ya. Ya, Kalau saya gitu bahasanya. Hal ini sudah saya buktikan di Iya. dalam kehidupan saya, Wira. Jadi 58 tahun mama saya bilang dia mendapati dan juga menerima semua penderitaan yang datang kepada mama saya. Di umur ke-58 tahun dia mendapatkan kebahagiaan. Selama 12 tahun mama saya meninggal di umur 70. Dibahagiakan oleh 11 orang anak-anaknya. Dibawa pergi berlibur ke luar negeri. Sahabat-sahabatku, di akhir nafas atau di akhir kehidupan mama saya, sebelum nafas terakhirnya, dia masih sempat berteriak dan berkata, "Anak-anakku, keberuntungan terbesar di dalam kehidupan saya adalah memiliki 11 orang anak yang berbakti seperti kalian." Dan nafasnya terhenti, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabatku, di akhir sharing kita, ngobrol-ngobrol kita ya Wira, pada siang hari ini, saya hanya ingin mengingatkan Anda semuanya, siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun kondisi Anda saat ini, di keluarga manapun Anda dilahirkan, jika ada di antara Anda yang hari ini, atau kemarin, atau besok, sedang menghadapi tantangan dan cobaan dalam kehidupan Anda, atau karma buruk Anda sedang berbuah, atau sedang menghadapi kegalauan, kerisauan, atau apapun itu, baru 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, belum apa-apa sahabat-sahabatku, karena sudah ada seorang ibu yang di dalam kehidupannya selama 58 tahun beliau menghadapi tantangan dan cobaan dengan gagah berani. Di umur ke-58 tahun beliau mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Hal ini terbukti karena beberapa hari sebelum mama saya meninggal, waktu itu koko saya yang nomor 2 yang jaga, Wira. Ada seorang cinci lewat, dia lihat mama saya dan dia berkata, "Sebenarnya mama Anda ini menderita harusnya 70 tahun. Tetapi sudah diberikan Tuhan diskon sebanyak 12 tahun. Beliau masih bisa mendapatkan kebahagiaan." Cici ini indigo dan tidak kenal dengan Allah. Jadi itulah buktinya bahwa ketika kita berbuat baik, karma buruk kita akan terkikis dan kita mendapatkan diskon di dalam kehidupan saya. Jadi sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya hanya ingin berbagi kepada Anda semuanya. Jika Anda saat ini sedang galau, sedang mendapatkan cobaan, hadapi saja semuanya. Jika semua penderitaan itu sudah berlalu, cobaan sudah berakhir, kebahagiaan pasti akan menjadi milik Anda semuanya. Oke. Aplaus buat Anda semuanya. Buat Thank you teman-teman. Dan itu keren banget apa kisahnya Ko. Thank you banget udah mau berbagi. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, kita akhirin aja pembicaraan sekarang. Dan thank you banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan makin yakin untuk menatap kehidupan kedepannya. Iya. Gitu. Thank Sekali you. lagi thank you Ko waktunya. Thank you, Dan Wira. sukses selalu. Sukses selalu, Wira. Thank you buat teman-teman dan sampai jumpa Ya. lagi di program Detektif. Bye bye. Thank you. Bye bye. Oke. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu.